Welcome back again di Kang Adi Channel. Kali ini kita membahas bagaimana sih caranya scale up diri ketika sedang terjun menjadi konten kreator pemula. Dan pastikan teman-teman semua like, subscribe, serta komen. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Kang Adi Channel. Baik teman-teman semua ya. Jadi saya sering kali melihat di beberapa beranda saya ya, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, mungkin lebih banyak di TikTok ya teman-teman ya. Ketika menjadi seorang konten kreator pemula nih, kadang-kala kita tidak mau scale up diri. Yang kita pikirkan itu adalah FYP, dan FYP. Sementara kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya untuk mendapatkan traffic yang cukup besar di sebuah platform ya. Nah, buat kamu yang baru mulai, ini video ini cocok banget buat kamu dan jangan di skip, pastikan tonton sampai habis karena video ini nggak panjang sih, paling panjang 10 menit lah ya teman-teman ya. Oke, saya nggak akan buang lagi waktu kamu. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mulai riset tuh, riset dari audiens yang ada di semua platform ya. Contohnya Instagram kan lebih banyak orang-orang yang memang lebih menceritakan kehidupan sehari-harinya ya. Dan kemudian yang paling penting disukai memang lebih ke konten-konten tutorial ya, tutorial entah itu seperti membuat video CapCut ya. Kemudian yang paling banyak juga memasak. Dan kemudian di TikTok itu kan memang lebih cenderung banyak konten-konten yang bersifat hiburan. Jika di YouTube lebih random lagi tuh, konten edukasi, review dan sebagainya ya teman-teman. Nah, ini semua kalian bisa rangkum tuh. Namun ada yang lupa ya teman-teman ya. Ketika kita sedang membuat konten, kita lupa untuk scale up diri kita. Lalu bagaimana sih caranya untuk scale up diri kita saat menjadi konten kreator pemula? Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Yang harus kamu lakukan adalah kamu wajib scroll video paling pertama yang kamu upload. Biasanya kamu akan tertawa sendiri ketika kamu melihat perubahan video-video di setiap harinya. Karena bukan tidak mungkin ya teman-teman ya, kamu tuh tidak merasakan sebuah perubahan. Sebenarnya kamu tuh banyak banget perubahan. Karena apa yang saya rasakan ketika membuat sebuah konten, cara menyampaikan, konsep dan sebagainya itu akan berkembang ya. Jadi ketika kamu ingin scale up diri, yang pertama kamu pastikan scroll ke video paling bawah dan kamu bandingkan dengan video yang terakhir kamu upload. Nah, itu biasanya butuh waktu 7 sampai 14 hari ya, teman-teman ya. Ketika 14 hari ini ternyata konten kamu itu masih stagnan dan kemudian belum terlihat perubahan, artinya kamu masih perlu perbaiki. Nah, scale up-nya bagaimana? Kamu pertama bisa riset konten ya. Riset konten-konten yang sejenis atau topik dengan kamu. Nah, dengan begitu kamu bisa tuh tiru serta modifikasi ya, bukan nyuri plak-plakan karena nggak boleh bajak video orang ya teman-teman ya, karena untuk bikin konten itu luar biasa, idenya itu lumayan ya teman-teman ya. Subscribe satu itu, kamu mulai riset akun-akun besar dan kemudian konten-konten apa saja yang viral dan disukai oleh audiens. Yang kedua, kamu juga harus mulai cari tahu nih, menambahkan footage dalam video kamu itu. Mulai sekarang tuh yang saya lihat tuh makin banyak orang ya yang pakai video-video footage seperti itu ya, setiap 3 detik untuk mengalihkan slide-slide dari video kita supaya orang tidak bosan. Nah, kamu harus belajar gimana caranya bikin footage. Nah, itu ya, belajar bikin footage. Dari situ kamu nanti bisa tuh tinggal combine saja kira-kira yang nyambung dengan konten-konten kamu apa. Jadi dengan begitu kamu akan terlihat tuh perubahannya. Dan kemudian yang ketiga, ini kamu penting banget untuk menambahkan efek-efek transisi serta efek-efek video di setiap mungkin kalau saya bilang scene ya teman-teman ya. Scene itu artinya kan biasanya orang bikin skenario atau bikin skrip itu scene-nya tuh per beberapa detik. Misalnya per 3 detik nih kamu bikin scene. Nanti scene ke-4 sampai ke-6 detik itu apakah memang menjadi satu kesatuan kalimatnya atau memang akan mulai pada intinya. Jadi ada pembukaan, kemudian core serta penutup ya teman-teman ya. Sehingga ketika penonton itu membuka konten kamu, dari situ kamu sudah mulai itu mendapatkan attention dari mereka. Jadi scale up sebenarnya sedikit sekali ya, hanya 3 poin saja. Pertama, kamu harus mulai riset konten. Yang kedua, kamu belajar caranya membuat sebuah footage untuk video kamu supaya orang nggak bosan. Yang ketiga, nah ini dia, tetap ide konten yang memang harus pure datang dari diri kamu sendiri. Nah, di video sebelumnya ya saya sematkan di sini nih caranya membangun sebuah personal branding serta public speaking.
Kamu bisa tonton di sini ya teman-teman ya. Nanti di sana saya jelaskan bagaimana caranya membangun sebuah personal branding untuk konten kreator pemula ya. Jadi intinya kalau kamu misalnya lagi berjuang untuk membangun sebuah akun, pastikan tetap scale up diri dan upgrade diri. Bagaimana dengan membeli buku? Itu kembali lagi. Tapi kalau yang saya lihat buku-buku itu lebih cenderung kalau kemarin-kemarin sih karena TikTok Shop tuh lebih apa ya lagi happening kali ya. Isinya itu lebih menekankan pada angka. Tapi saran saya sih lebih baik lebih enak tuh kalian bisa cari topik-topik sejenis, entah kamu mau modifikasi atau entah kamu mau mengamati dari YouTube, dari TikTok dan dari Instagram, kamu bisa combine dari sana. Nanti konsepnya tinggal kamu ambil. Scale up-nya di situ ya, teman-teman ya. Arti scale up itu berarti kamu harus mulai meningkatkan kualitas dalam diri dan eager to know ya. Jadi inti serinya adalah eager to know. Ketika kamu ingin scale up diri, berarti kamu harus serba ingin tahu gimana caranya. Ada orang bikin konten bagus, kamu harus cari tahu ya. Dan ingat, tidak ada sesuatu hal yang instan di dunia ini, semua butuh proses. Andai pun kamu memang 1 bulan sudah berkembang akunnya, Tuhan sudah menakdirkan itu semua buat kamu ya. So tetap teman-teman ya, kalau saya bilang menuntut ilmu itu wajib hukumnya ya, dari mulai kita lahir sampai meninggal ya teman-teman ya gitu. Nah, jika kalian ada komentar atau ada pendapat lain, silahkan tinggalkan jejak di bawah ini. Mungkin bahasa sampai di sini dulu, tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Jangan lupa juga like, subscribe serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya.